Did you know I wept in my room last night? Bet you didn't know you make me cry, 'cause you're so self. Selamat pagi Mbak Aza. Selamat pagi. Bagaimana Mbak Aza kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak Aza. Kalau boleh tahu nama panjang Mbak Aza siapa ya? Nama saya Azza Nabila. Biasa dipanggil apa? Biasanya dipanggil Azza. Kalau di rumah? Kalau di rumah saya memiliki nama yang agak sedikit unik. Kalau di rumah saya biasanya dipanggil Aska. Oh, Aska. Lalu sebelum kita memulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Mbak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya Mbak Aza tadi habis dari mana? Saya dari pondok. Dari pondoknya di mana Mbak Aza? Ada di Blotongan Salatiga. Oh, ada di Blotongan Salatiga. Mbak Aza sekarang umurnya berapa? Saya sekarang 19 tahun, 20-nya nanti Januari ini. Oh iya, habis ini ya Mbak ya? Iya. Mbak Aza alamat aslinya ada di mana Mbak Aza? Saya alamatnya di Indrabul, Tanggarjo, Kecamatan Grobogan. Di sini kuliah. Iya, saya kuliah. Semester berapa Mbak Aza? Saya semester 5. Oh, oke. Lalu Mbak Aza sudah pernah konseling sebelumnya? Belum, baru pertama kali ya Mbak Aza? Iya. Jadi saya jelasin dulu ya Mbak. Jadi di dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini saya tidak akan menyebarkan cerita yang Mbak Aza ceritakan kepada saya. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini itu saya berharap semoga Mbak Aza itu sukarela bercerita, tidak ada paksaan ya Mbak Aza ya. Lalu ada asas keterbukaan. Saya harap Mbak Aza itu terbuka atas semua permasalahan yang Mbak Aza sedang alami. Lalu ada asas menghargai. Jadi di sini kita sama-sama menghargai ya Mbak Aza. Kalau konseling ini ada waktunya, Mbak Aza mau berapa menit? 25 atau 30? 25 atau 30? 30 aja. 30 menit. Oke. Bagaimana Mbak Aza, duduknya udah bener atau belum? Udah nyaman atau belum? Sudah. Mau ke kamar mandi dulu? Tidak. Enggak, oke. Kita langsung saja ya. Akhir-akhir ini apa permasalahan yang Mbak Aza itu hadapi, yang membuat kepala Mbak Aza itu berisik itu apa? Jadi permasalahan saya itu, saya kan sudah di Salatiga kurang lebih 2 tahun ya Bu. Tapi itu saya itu memiliki permasalahan yaitu homesick. Saya kalau di Salatiga itu sering merasa cemas karena saya istilahnya saya itu belum kerasan lah kalau di Salatiga. Jadi selalu pengen pulang terus gitu. Jadi Mbak Aza itu ada kecemasan ya, kangen, pengen pulang, kangen rumah gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Aza tuh di Salatiga tuh mulai kapan? Iya Bu, saya itu sering merasa cemas
Saya itu di Salatiga itu udah dari 2023 bulan Agustus sampai sekarang. Padahal saya juga sering pulang ke rumah, tapi saya masih belum merasa nyaman gitu kalau di Salatiga. Jadi Mbak Aza itu kurang nyaman saat di Salatiga. Nah, kenapa Mbak Aza itu kurang nyaman saat di sini? Iya, jadi tuh saya tuh sering merasa kangen dengan orang tua saya karena saya itu dari kecil tidak pernah yang namanya jauh dari orang tua. Kan saya jauh dari orang tua baru pertama kali ini. Saya habis SMA terus lanjut kuliah di Salatiga dan mondok. Jadi saya itu merasa seperti apa ya, yang dulunya kan sering bareng terus sekarang tiba-tiba jauh dari orang tua itu kayak kaget gitu loh. Jadi Mbak Aza tuh kayak kaget ya saat ada di tempat baru, sedangkan kemarin-kemarin tuh Mbak Aza berada di rumah. Mbak Aza sebelumnya mondok atau sekolahnya tuh SMA atau SMK? Saya tuh dulunya MA. MA. Dan saya juga tidak mondok, tapi di lingkungan saya itu di rumahku juga banyak pondok, tapi saya tidak mondok. Baru pertama kali saya di Salatiga itu mondok. Mbak Aza tuh kan MA dulunya, terus laju atau gimana? Iya, saya laju soalnya sekolahnya dekat dari rumah. Sekolahnya dekat dari mana? Nah, lalu keinginan Mbak Aza ke depannya tuh seperti apa? Saya itu ingin mengurangi kecemasan saya kalau di perantauan, agar saya itu juga bisa menikmati hari-hariku tidak terasa berat gitu loh Bu, biar enjoy gitu. Mbak Aza tuh cemasnya itu seperti apa, bisa dideskripsikan lebih jauh nggak? Saya itu kan udah lama juga ya di Salatiga ya Bu, udah kurang lebih 2 tahun ya. Nah, selama 2 tahun ini itu saya itu sulit tidur siang. Saya nggak pernah tidur siang. Kalaupun tidur itu cuma hanya 10 menit, 15 menit itu pun nanti juga sudah bangun. Saya itu nggak pernah ngerasain apa ya, kayak jenak nyaman gitu loh Bu kalau di sini. Jadi saya, kecemasan saya itu ada di situ. Jadi faktor dari kecemasan itu yaitu sulit tidur siang. Kalau malam sih juga agak sulit, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah sudah meminimalisir ya. Lalu untuk kesibukan Mbak Aza itu saat ini apa? Saya sih nggak sibuk apa-apa ya Bu. Biasanya cuma kalau pagi ya, kalau ada jam kuliah ya kuliah, terus nanti sorenya ada, kan di pondok juga ada kegiatan, sorenya udah ngaji jam 5, biasanya sampai jam 5.15 itu udah selesai ngaji waqiahan, terus nanti lanjut lagi habis maghrib kan biasanya jamaah di pondok, nanti kalau habis jamaah lanjut lagi ngaji sampai jam 9-an gitu. Nah, ada waktu habis ngaji itu ya biasanya kalau nggak dibuat tugas ya scroll gitu. Lalu tadi kan Mbak Aza tuh kan cemas karena homesick gitulah ya. Ada faktor lain nggak yang mempengaruhi Mbak Aza itu cemas? Tidak sih Bu, saya cuma merasa cemas karena saya itu masih apa ya, ketergantungan dengan rumah gitu. Saat Mbak Aza di rumah itu perasaannya tuh bagaimana? Kalau saya di rumah itu perasaan saya seperti kayak tenang, terus tidur juga enak, makan pun juga enak. Jadi kalau perbedaannya itu, kalau di Salatiga tidur saya itu kayak kurang, terus makan juga suka-suka, kayak kalau sering nggak mood makan gitu loh Bu. Jadi kalau di rumah itu saya mood makan, tidur pun juga nyenyak, enak gitu, pikiran juga nggak kemana-mana. Kalau saya di Salatiga itu pikiran saya itu
merasa cemas terus gitu, nggak tahu kenapa, tapi nggak enak aja kalau di Salatiga. Lalu apa yang Mbak Aza lakukan ketika merasa cemas? Kalau biasanya kalau merasa cemas kalau di Salatiga itu saya mengalihkan dengan kalau nggak scroll TikTok ya, keluar kayak naik motor terus beli es krim atau beli jajan gitu. Lalu ada hal lain yang Mbak Aza lakukan ketika merasa cemas? Tidak sih Bu, ya biasanya itu. Kalau enggak ya saya semisal cemasnya itu mendekati sholat, waktu sholat biasanya saya sholat, habis itu nanti saya ngaji kan, maksudnya itu ngaji pribadi gitu loh, terus gitu. Lalu ketika Mbak Aza cemas itu berapa lama waktunya, atau 2 jam atau mungkin berlarut-larut? Kalau berjam-jam sih ya enggak, tapi seringnya mungkin tiba-tiba cemas cuma beberapa menit, terus nanti hilang, terus nanti kadang tiba-tiba cemas lagi. Jadi dalam sehari itu saya sering merasa cemas itu berulang-ulang kali, tapi tidak berjam-jam. Saat Mbak Aza ngapain kok merasa cemas? Saat saya merasa sendiri di kamar. Jadi kalau misal tidak ada teman atau tidak ada tidak ada kegiatan itu, saya sering merasa cemas gitu. Jadi Mbak Aza merasa cemas saat sendiri ya? Iya. Kayak feeling lonely gitu ya? Iya. Selain keluarga, siapa yang Mbak Aza itu merasa cemas gitu loh? Tidak ada sih. Tidak ada, cuma keluarga aja, keinget keluarga aja. Iya, keinget keluarga. Ya mungkin enggak terus menerus, ada beberapa sih juga. Mungkin di dalam pertemanan gitu. Kan namanya juga karakter orang kan juga berbeda-beda. Terus kadang juga saya merasa cemas dengan teman saya juga pernah, tapi nggak terus menerus gitu. Jadi selain keluarga juga ada faktor lain yang membuat Mbak Aza merasa cemas? Iya, ada cuma mungkin kalau dibilang cuma 10% lah. Oh iya. Lalu kedepannya nih, jika Mbak Aza merasa cemas, Mbak Aza itu ingin berperilaku seperti apa? Saya ingin kayak mencari kegiatan gitu loh, biar saya itu tidak cemas. Seperti mungkin mengerjakan tugas yang belum, atau kalau enggak juga membuat hafalan. Lagian kan di pondok saya juga ada store hafal Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa saya lakukan agar mengurangi kecemasan saya. Mbak Aza kan ingin mengurangi kecemasan itu tadi ya. Apakah Mbak Aza itu bersedia untuk merencanakan tindakan tersebut saat terjadi kecemasan? Iya, tadi sudah saya bilang kalau semisal saya merasa cemas, saya akan mengerjakan tugas. Misal ada tugas-tugas yang belum selesai, saya akan mencari kesibukan dengan mengerjakan tugas agar waktu saya itu tidak berlarut-larut dengan kecemasan. Terus saya juga akan membuat hafalan agar hafalannya juga tidak terputus begitu Bu, untuk mengurangi kecemasan saya. Jadi saya simpulkan ya, di sini Mbak Aza itu mengalami kecemasan ketika sendiri dan ingin jika ada kecemasan, Mbak Aza itu akan melakukan hal-hal kegiatan seperti scroll TikTok, terus hafalan dan juga lain-lain, biar Mbak Aza itu tidak kesepian. Ya.
Baik Mbak Aza, tadi kan rencana tindak lanjutnya kan udah dibahas ya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi? Apakah ada cerita lagi yang ingin Mbak Aza ceritakan? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Aza udah kesini. Tadi kan diawali dengan doa, sekarang ditutup dengan doa juga ya. Berdoa dimulai. Kelas selesai. Makasih Mbak Aza. Habis ini mau kemana lagi Mbak Aza? Pulang sih. Mau apa? Mau pulang. Mau pulang aja? Iya. Oke. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number